Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita. Dalam satu bulan penuh di bulan Ramadan, kita telah melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, mulai dari puasa di siang hari dan sholat tarawih atau qiyam Ramadan di malam hari, serta membaca Al-Quran, membaca sholawat, zikir, dan banyak bersedekah selama di bulan Ramadan secara penuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin dan di bulan-bulan sebelumnya, Allah terima seluruh amal ibadah kita, dan kelak akan menjadi saksi saat kita dihisab dan diperhitungkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan pada sisa umur dan waktu yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan teladan dalam hidup dan kehidupan umat manusia, beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang beriman kepadanya sampai akhir zaman nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Selama bulan puasa kita telah mendapatkan pelajaran yang sangat banyak sekali. Kalau kita simpulkan dari sejumlah pelajaran yang mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan, yang pertama adalah kita terus mengokohkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, sore, pagi, kita telah dididik selama bulan Ramadan untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita jaga. Setelah selesai puasa, bukan selesai hubungan kita dengan Allah, tidak selesai ibadah kita kepada Allah. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari demi hari yang kita lewati dalam hidup ini, sesungguhnya telah mengurangi jatah umur dan kesempatan hidup kita di dunia ini. Kalau kita tinggalkan Allah, ibadah kita hanya di bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Kalau kita bisa sholat di bulan Ramadan tepat waktu, kenapa kita tidak jaga tepat waktu itu setelah bulan Ramadan? Kalau kita di bulan Ramadan bisa sholat qiyamul lail atau qiyam Ramadan, kenapa di luar Ramadan kita tidak bisa jaga? Karena
bulan Ramadan atau tidak bulan Ramadan, sholat tahajud pahalanya sangat besar. Betul, di bulan Ramadan grade dan tingkatnya jauh lebih tinggi, tapi bukan berarti di luar Ramadan sholat tahajud tidak ada maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Allah akan angkat derajat manusia di dunia ini dan sampai akhirat kelak. Siapa mereka yang akan diangkat? Mereka selain sholat wajib 5 waktu, juga mereka tetap menjaga sholat tahajudnya, sholat malamnya. Kalau kita mungkin belum bisa sholat tahajud, paling tidak sebelum tidur kita bisa menjaga sholat witir 3 rakaat. Pelajaran yang sangat mahal yang diberikan pada bulan Ramadan kepada kita. Ini yang harus kita jaga. Selama Ramadan kita membaca Al-Quran. Ada yang tamat 1 kali, ada yang tamat 2 kali, ada yang tamat 3 kali, ada yang tamat 4 kali, bahkan 5 kali sampai 7 kali. Minimal setelah Ramadan setiap bulan kita jaga membaca Al-Quran. Kita hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Jangan hanya kita hiasi dengan layar-layar televisi, layar-layar kaca, dengan program-program yang telah disetting sedemikian rupa. Bahkan sekarang itu bukan lagi TV yang biasa kita tonton. Banyak orang yang larut dengan gadget ini. Orang tuanya larut, anaknya larut, papahnya larut, mamahnya larut, anaknya larut, cucunya larut. Ini alat menghabiskan waktu banyak manusia. Bahkan di Indonesia itu ada sensus menyebutkan sebagian orang Indonesia ada yang 14 jam bersama ini yang tidak ada manfaatnya. Ini adalah sesungguhnya alat saja. Kalau kita bisa pakai dengan kepentingan-kepentingan yang bermanfaat, ini juga bisa memberikan manfaat. Orang bisa mencari rujukan, orang bisa ngaji di sini, orang bisa baca kitab, orang bisa baca literatur, baik yang berbahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Banyak hal-hal yang positif yang bisa kita dapat dari sini. Tapi kebanyakan orang melihat di sini hanya melihat yang tidak ada maknanya. Ini yang harus kita introspeksi. Di zaman teknologi digital yang sekarang ini adalah tantangan terbesar yang dapat menghabiskan waktu umat manusia. Orang banyak senyum-senyum sendiri seperti orang gila di hadapan gadget ini. Padahal kalau kita bisa gunakan dengan baik, orang juga bisa mengais rezeki dengan alat ini. Sekarang orang melakukan usaha tidak perlu lagi dengan punya modal dan punya pabrik. Orang bisa melakukan reseller dengan alat ini. Kenapa itu tidak kita lakukan? Padahal itu mestinya bisa kita lakukan. Minimal memberikan manfaat secara ekonomi kepada kita semuanya. Kalau kita di bulan Ramadan bisa banyak baca sholawat, kita di bulan Ramadan bisa banyak berzikir, banyak beristighfar. Kenapa di luar Ramadan itu kita tidak jaga? Kewajiban kita harus kita jaga terus. Semua yang kita lakukan di bulan Ramadan, setelah Ramadan kita jaga. Bahkan puasanya, ada puasa sunnah yang namanya sunnah Syawal, yaitu 6 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawalin, faka'annama shoma dahr." Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, boleh berturut-turut, boleh berpencar-pencar, boleh Senin Kemis, yang penting masih bulan Syawal, maka orang itu seakan-akan puasa sepanjang tahun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, di bulan Ramadan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak bersedekah. Di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa dengan lapar dan haus. Semua kita merasakan lapar dan haus.
Itu artinya Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita dengan puasa Ramadan agar kita memiliki sensitivitas sosial, agar kita memiliki solidaritas, agar kita memiliki kepekaan dalam membangun hubungan sesama umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tidak cukup orang membangun hubungan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala sementara hubungan dengan manusianya rusak. Duribat alaihimud dillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia akan ditimpa kehancuran dimanapun mereka tinggal, kecuali mereka-mereka yang mampu membangun hubungan dengan Allah secara baik. Yang kedua, membangun hubungan dengan sesama manusia dengan baik. Hubungan dengan Allah tadi kita sudah bahas. Hubungan dengan sesama manusia yang pertama harus kita lakukan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Kita lahir ke dunia ini karena jasa orang tua kita. Mungkin orang tua kita awam, tapi dengan keawamannya mereka menginginkan kita anaknya ini menjadi orang yang lebih hebat setidaknya dari mereka. Dengan susah payah bertani di kampung, dengan susah payah berdagang di pasar, dengan susah payah dia bekerja di pabrik-pabrik dan kantor-kantor demi untuk membahagiakan anak-anaknya, demi untuk melahirkan dan menjadikan anak-anaknya jauh lebih hebat daripada orang tuanya. Karena itu dosa besar bagi anak-anak yang tidak pernah peduli kepada orang tuanya, apalagi yang menyakiti kedua orang tuanya. Dosa besar setelah orang menyekutukan dan musyrik kepada Allah adalah ketika seorang anak menyakiti perasaan orang tuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berikan bimbingan kepada kita, wala taqul lahuma uff. Mengatakan saja kepada orang tua itu tidak boleh. Artinya apa? Betapa sensitifnya Islam mengajarkan kepada kita agar kita menjaga perasaan orang tua kita yang telah berjasa besar kepada kita. Ibu yang dengan susah payah hamil mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan sebelum teknologi kedokteran canggih, melahirkan di kampung ala kadarnya dengan dukun-dukun beraji yang jaminan yang taruhannya adalah meninggal atau tetap dia hidup. Semua itu dia lakukan dengan penderitaan wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan. Mereka mengandung kita, maka kita harus berbuat baik. Betul, orang tua kita di daerah di kampung, ada yang di Jawa, ada yang di Sunda, ada yang di Sumatera. Kita tinggal di Jakarta, tapi beberapa menit kita bisa menelepon orang tua kita, bisa menelepon kakek kita. Setelah orang tua, kakek, nenek, adik, kakak, paman, bibi, semua itu adalah dawil akrabin, orang-orang terdekat yang harus kita berbuat baik. Bahkan Islam mengajarkan kalau kita punya kewajiban mengeluarkan zakat kita prioritaskan kepada kerabat-kerabat dekat kita. Kalau kepada orang tua tidak boleh kita keluarkan zakat, karena orang tua adalah kewajiban kita untuk memberikan nafkah, seperti orang tua telah memberikan nafkah kepada kita. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua, kepada paman mungkin, kepada bibi mungkin, kepada adik, kepada kakak mungkin, tapi ibu dan bapak tidak boleh kita berikan zakat kepada mereka, karena mereka adalah kewajiban kita untuk menyantuni dan membiayai hidup mereka seperti mereka telah membiayai hidup kita waktu kecil sampai kita dewasa. Bukan hanya kerabat dekat, tetangga. Islam telah mengatur kita harus berbuat baik kepada tetangga. Jangankan tetangganya sesama muslim, tetangganya yang non muslim pun dia punya hak sebagai tetangga. Kalau tetangga kita muslim, kita memberikan hak, punya kewajiban kepada mereka. Hak tetangga itu 3. Pertama adalah hak agama, yang kedua adalah hak tetangga,
Yang ketiga adalah hak saudara, kalau itu masih saudara nasab dan kandung kita. Kalau sesama muslim, haknya ada dua, sebagai muslim dan sebagai tetangga. Kalau dia non muslim, dia punya hak sebagai tetangga. Kalau kita punya pohon yang berbuah menjolor ke tetangga kita yang non muslim, tetangga kita berhak mengambil buahnya, karena pohon kita telah mengganggu wilayah kekuasaan rumahnya. Sampai begitu Islam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita berbuat baik kepada sesama umat manusia. Pernah kita dengar dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kebetulan contohnya adalah seorang perempuan. Bukan berarti ini harus seorang perempuan, laki perempuan sama saja yang berperilaku seperti orang ini. Ada seorang sahabat melapor kepada Nabi SAW. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, bagaimana nasib seorang perempuan ini yang sholat wajibnya rajin, sholat sunnahnya rajin, puasa wajibnya rajin, puasa sunnahnya rajin, baca Qur'annya rajin, baca istighfarnya rajin, baca sholawatnya rajin, baca zikirnya rajin, tapi satu saja, dia tidak pernah akur dengan tetangganya yang ada di sekelilingnya. Rasulullah SAW dengan menjawab singkat tetapi sangat mengerikan. Apa kata Rasulullah? Hiya finna, orang itu dalam neraka. Sholatnya tidak menjamin, baca Qur'annya tidak menjamin, zikirnya tidak menjamin, baca sholawatnya tidak menjamin dirinya untuk selamat dari api neraka. Kenapa? Karena dia tidak mampu membangun hubungan dengan sesama manusia secara baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum Idul Fitri ini, mari sama-sama kita tetap jaga hubungan kita dengan Allah. Kita tingkatkan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah sampai kita tinggalkan dunia ini. Semoga kita dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, kita jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Kita mulai dari orang tua kita sendiri. Ketika orang tua kita masih hidup, kita datangi, kita ziarahi, kita bantu, kita berikan sebagian rezeki kita yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kita panjatkan doa kepada mereka. Kita panjatkan doa kepada mereka. Ketika kita berdoa untuk orang tua kita, manakala orang tua kita sedang susah di alam kubur, kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang dosanya diperlihatkan begitu banyak. Kata malaikat, inilah dosa-dosa. Harusnya dia disiksa, tapi dosa-dosanya itu tiba-tiba habis. Tetangganya mengatakan, kenapa dosamu habis? Malaikat menjelaskan, orang ini anaknya baru saja berdoa untuk orang tuanya yang dalam alam kubur. Sementara ada orang tua yang tetap dosanya tidak habis-habis setelah disiksa. Mereka menangis, kenapa anakku tidak ingat kepadaku? Kenapa anakku tidak mendoakanku? Karena itu setiap kita berdoa untuk diri kita dan keluarga, kita harus doakan orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa orang tua kita, dan Allah tempatkan kita dan tempatkan orang tua kita di surga Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah di hari yang fitri dan hari yang suci ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan doa-doa kita. Kita awali doa kita dengan sama-sama membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sambil kita renungkan dosa-dosa kita
kepada Allah dan dosa-dosa kita kepada orang tua dan keluarga kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Ya Allah, kami persembahkan kepadamu seluruh bentuk pujian yang layak dengan kebesaran dan keagungan-Mu atas seluruh nikmat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi ya Rabb. Hanya kepadamu kami memohon. Terimalah pengabdian kami. Kabulkanlah permohonan-permohonan kami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbing kami dengan hidayah-Mu dalam hidup ini, agar kami senantiasa ingat, dekat dan zikir serta ibadah kepadamu, agar kami senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, agar kami senantiasa mengabdi kepadamu dengan baik dan benar. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali jaddatina wali ajdadina wali masyayikhina wali a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa abnaina wa banatina. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah terjadi pada kami, tapi kami yakin ampunan-Mu sangat luas, rahmat-Mu tidak terbatas. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan ibu bapa kami ya, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, sungguh kami ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kami, namun sebelum kami mampu berbuat baik kepada mereka, Engkau telah lebih dulu memanggil mereka menghadap. Jika Engkau pisahkan kami di dunia ini dengan mereka, kami mohon ya Allah, pertemukan kami kembali dengan mereka di surga bersama Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa kakek nenek kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa paman-paman dan bibi kami, ampuni dosa anak-anak kami. Jadikan mereka qurrata a'yun bagi kami. Tanamkan dalam anak keturunan mereka rasa takut kepada-Mu ya, rasa cinta kepada Rasul-Mu, rasa cinta kepada Al-Quran dan Islam. Jadikan mereka orang-orang yang sukses. Lindungi mereka ya dari berbagai macam yang bisa menghancurkan mereka. Berkahi hidup mereka dengan ilmu yang bermanfaat, dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang banyak, dengan rezeki yang cukup, dengan rezeki yang penuh berkah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tanamkan kasih sayang-Mu dalam hati-hati kami, agar kami bisa membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa mendidik anak cucu kami dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa bermasyarakat dan bertetangga dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa membangun bangsa dan negara ini dengan penuh kasih sayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui terlalu banyak kami berbuat zalim pada diri kami. Jika Engkau tidak ampuni kami dan tidak rahmati kami, pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Rahmati kami ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah.
Bimbing kami dalam hidup ini ya Allah, agar kami senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah, bahagiakan kami dalam hidup di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, bahagiakan kami dalam hidup di akhirat kelak. Wa qina adzabannar, selamatkan kami ya Allah dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dengan seluruh keterbatasan ibadah kami, masukkan kami ke surgamu bersama orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah pengabdian kami yang sedikit ini. Bimbing kami untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi dalam hidup di dunia ini. Engkau Maha mendengar, dengarlah munajat kami. Engkau Maha melihat, lihatlah kebutuhan dan keinginan kami. Engkau pengabul doa, kabulkanlah doa kami di hari yang fitri dan suci ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.